Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Mutia Rohmawati, spesialis periodonsia. Kali ini saya akan melaksanakan skills lab pemeriksaan jaringan periodontal. Tujuan dilakukannya pemeriksaan jaringan periodontal adalah untuk mengetahui kondisi klinis intraoral pada pasien sehingga kita bisa menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta untuk menentukan rencana perawatan yang tepat. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan jaringan periodontal adalah persiapan operator yang terdiri dari pemakaian APD, yang terdiri dari gaun, nurse cap, masker, dan handscoon. Sebelum menggunakan handscoon, kita jangan lupa melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Alat yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan jaringan periodontal adalah yang pertama ada diagnostic set yang terdiri dari 2 kaca mulut, pinset, sonde, eskavator, kemudian ada prop UNC dan prop neighbors. Untuk bahannya ada povidone iodine, cotton roll, cotton pellet, dan tampon. Untuk persiapan pasien, yang pertama kita posisikan pasien duduk semi supine, kemudian kita beri alas dada, gelas kumur, dan jangan lupa untuk meminta informed consent pada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan jaringan periodontal. Oke, sebelum melakukan pemeriksaan jaringan periodontal pada pasien, kita nyalakan dulu lampu dental unitnya. Untuk pemeriksaan probing depth, kita menggunakan alat probe UNC 15. Kita retraksi bibir pasien, kemudian probe dimasukkan ke dalam sulcus gingiva dengan tekanan ringan, menempel permukaan gigi sejajar sumbu gigi hingga menyentuh dasar pocket. Selanjutnya, probe digerakkan dengan gerakan walking stroke secara perlahan tanpa keluar dari sulcusnya. Kedalaman probing diukur dari distofasial, midfasial, mesiofasial, kemudian mesiopalatal, midpalatal, dan distopalatal. Probing depth diukur dari margin gingiva hingga ke dasar pocket dengan nilai normal adalah 2-3 mili. Selain mengukur probing depth, kita juga bisa menentukan bleeding on probing. Bleeding on probing diukur dengan melihat apakah ada perdarahan setelah dilakukan pemeriksaan probing depth. Ditunggu selama 1 menit. Jika ada perdarahan, maka kita tulis positif di periodontal chart, dan jika tidak ada kita tulis negatif. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan resesi gingiva. Pemeriksaan resesi di sini yang kita hitung adalah visible recession, yaitu yang diukur dari CEJ hingga ke margin gingiva. Kita lakukan pada bagian fasial dan pada bagian lingual. Besarnya resesi kita tulis dalam satuan milimeter pada periodontal chart. Pemeriksaan selanjutnya adalah gingival enlargement. Kita lakukan pemeriksaan enlargement bisa secara visible, dilihat secara visual apakah terdapat enlargement pada gingiva. Untuk skornya 0 itu tidak ada enlargement, 1 ada enlargement pada papila interdental, 2 ada enlargement pada papila interdental dan margin gingiva. Yang ketiga ada enlargement yang menutupi mahkota 3/4 atau lebih. Kemudian untuk besarnya enlargement kita lakukan sama dengan pemeriksaan probing, yaitu dimasukkan ke dalam sulcus gingiva hingga menyentuh dasar pocket. Dan enlargement di sini masuk dalam pseudo pocket atau false pocket. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan furcation involvement. Pemeriksaan ini dilakukan pada gigi posterior yang memiliki akar ganda. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan pada gigi M1 rahang bawah. Caranya adalah kita menggunakan probe neighbors, kemudian kita masukkan pada bagian furkasi.
kita lihat apabila ada sangkutan pada prop neighbors, maka itu masuk furcation involvement grade 1. Jika tidak ada sangkutan, tidak ada furcation involvement, maka kita tuliskan 0 pada periodontal chart. Selanjutnya, jika kita masukkan prop neighbors hingga setengah atau prop neighborsnya bisa masuk ke dalam furkasi tetapi tidak tembus atau cul de sac, maka itu masuk furcation involvement grade 2. Nah, selanjutnya apabila prop neighbors ini masuk semua tembus ke sisi lingual, maka ini masuk furcation involvement grade 3 di mana gusinya masih bagus menutupi cervical gigi. Nah, untuk furcation involvement grade 4, maka prop neighbors ini sudah tembus dari bukal ke lingual, sedangkan sudah terjadi resesi pada mahkota. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan mobilitas gigi. Untuk memeriksa mobilitas gigi, kita menggunakan dua handle instrumen, lalu kita gerakkan ke arah labiopalatal dan mesial distal, serta kita tekan ke arah apikal untuk mengetahui apakah ada kegoyangan arah vertikal. Untuk skornya 0 itu tidak ada kegoyangan, 1 itu ada kegoyangan melebihi normal, di mana kegoyangan normal itu berkisar 0,05 sampai 0,2 mm. Untuk kegoyangan derajat 2 itu apabila kita gerakkan, maka ada kegoyangan sebesar kurang dari 1 mm ke segala arah. Dan untuk kegoyangan derajat 3 ada kegoyangan ke segala arah lebih dari 1 mm dan ada kegoyangan arah vertikal dengan cara kita tekan ataupun sudah terjadi rotasi mahkota. Demikianlah video Skills Lab pemeriksaan jaringan periodontal pada Phantom. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semangat belajar!